kasihan pada diri kita. Allah sayang dengan mereka sesuai dengan ajalnya pulang. Apapun itu asbabnya. Tapi mereka sudah membawa kebanggaan di hadapan Allah. Cita-citanya syahid. Satu kali ada seorang pencerita Indonesia datang ke sana untuk memberikan share kebahagiaan. Cerita dia. Ini kisah nyata. Dia masuk, dia tanya, siapa yang mau jadi presiden? Anak-anak kecil, budak-budak, sikit saja. 1, 2 dia angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan kecil-kecil angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Ada yang angkat tangan. Terakhir dia, siapa yang mau jadi mujahid fi sabilillah? Tak ada yang angkat tangan. Tapi semua berdiri dan mengatakan, nahnu mujahid fi sabilillah, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah semua mujahid, kami syuhada, kami akan susul ayah kami susul paman kami susul kerabat kami. Semua berdiri dan tak ada yang angkat tangan. Nah, sekarang apa yang Tuhan persiapkan? Buat persiapan untuk pulang. Apa amalan kebanggaan kita untuk pulang? Sedangkan Allah sudah menguatkan kita lewat surat Ad-Duha. Engkau punya masalah, aku beri solusi. Engkau sedih, aku senangkan kau. Engkau sakit, aku sembuhkan. Aku tak tinggalkan kau selama hidupku. Pertanyaan Allah, fa'aina tadhhabun? Nanti engkau pulang, apa yang kau bawa? Macam mana kita di hadapan Allah, kita di hadapan saat hisab? Saat Allah katakan, aku menciptamu, aku menyembuhkan kau kala sakit, aku maafkan kau kala salah, aku ampuni kau kala berdosa, aku butuh kau berikan. Engkau minta, aku berikan. Engkau sedih, aku bahagiakan. Kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Puan-puan jawab apa? Apa kebanggaan yang kita bawa saat pulang? Ada orang sukses di Indonesia dalam pemilu legislatif ni, datang kepada kami, dia minta doa. Saya tanya, Tuan dipilih oleh berapa orang? 100,000 Ustaz. Masuk parlimen dia untuk 100,000 orang. Dia senang, dia bahagia. Lalu saya balikan kata-kata saya katakan, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan 100,000 orang itu saat dihisab di hadapan Allah. Barulah dia berubah sikit duduknya lah. Tuhan ditanya oleh Allah, setiap orang yang mengeluh karena perwakilan Tuhan, Tuhan ditanya oleh Allah. Barulah sedikit menundukkan diri, baru sedikit belajar, barulah diberikan ayat-ayat yang sesuai dengan profesi. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah saat pulang? Tuhan mau siapkan apa? Bagaimana saat ditanya tentang anaknya? Aku titipkan dia kepadamu, bukan kepada ayah yang lain, untuk engkau rawat. Kenapa engkau tidak pelihara pakaiannya? Kenapa engkau berikan pada dia apa yang tidak aku sukai? Apa yang Tuhan jawab? Mengaji itu seperti itu. Bawa suasananya pada diri kita. Tapi kalau kita jaga ini, kita siapkan diri kita, seperti Nabi pernah disampaikan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar, sejenak sabar. Sabar kalau dicibir, sabar kalau dimaki karena kita berubah jadi lebih baik. Tak apa, itu ujian. Ini rumus ya, rumus. Kalau kita nak berubah jadi lebih baik, lalu ada orang mencibir kita, jangan dilihat sebagai cibiran. Misal, nama Tuan Ahmad. Ketiba biasa kumpul-kumpul di tempat yang tak baik, sekarang datangnya ke masjid. Di negeri ni, solat ikut halaqah. Lantas orang yang tadinya jumpa dengan Tuan dan kumpul-kumpul, dia tanya pada Tuan dengan cibiran. Soleh. Dah soleh rupanya sekarang ni. Itu bukan cibiran. Ulama katakan, itu pengakuan dari Allah dititipkan pada orang tadi untuk mengatakan dan menguatkan anda sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, kerana itu kalau ada orang mencibir pada satu kebaikan, ya, tak usahlah kemudian kita risau dengan itu. Ya, bila manusia tak lepas dari cibiran, bila anda orang baik, anda akan dicibir oleh yang tak baik. Kata Imam Syafi'i, bila anda orang yang tak baik, anda dicibir oleh orang baik. Jadi kalau anda tak baik, dicibir oleh orang baik, itu hidayah Allah dititipkan pada orang baik supaya membuat anda berubah. Tapi bila anda baik, dicibir oleh orang yang tak baik, itu pengakuan dari Allah bahwa anda telah berubah jadi orang yang baik. Itulah Quran mengajarkan demikian. Tapi bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, menyambut orang yang masuk surga, selamat karena anda telah sabar saat di dunia. Sabar. Nih. Akhirat, tak ada lagi. Semua nikmat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar festival dia. 40 hadis, 42 hadis, sabar. Ikut kajian, sabar. Tahan lapar, sabar. Akhirat tak ada lagi kajian ni. Kita jumpa semua dengan bahagia. 2, saya agak cepat. Nikmat dunia sementara.
Karena itu sekalipun dapat, sifatnya disebut dengan tamam. Akhirat disebut dengan kamal, sebagaimana din disebut dengan kamal. Dalilnya Quran surah kelima ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa beza tamam dengan kamal? Tamam dengan kamal, apa bezanya? Tamam tu kesempurnaan yang selalu diharapkan bertambah. Jadi kalau nikmat disebut dengan tamam, artinya saat diberi itu bahagia kita, tapi kita masih berharap lebih. Tambah lagi, tambah lagi. Contoh, umrah haji itu nikmat. Bahagia kita saat dapat panggilan haji. Bahagia kita saat tunaikan umrah. Tapi dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat tamam. Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji itu dan umrah itu karena Allah. Mengapa menggunakan kata tamam? Selain menyempurnakan rukun, haji itu nikmat yang membuat kita bahagia. Tapi kalau sudah pernah sekali haji, rasanya pengen lagi. Sudah pernah umrah, bulan depan pengen umrah lagi. Nikmat dunia begitu. Tuan dapat sepeda hari ini, besok pengen apa? Motorcycle. Dapat motorcycle, besoknya pengen apa? Bil. Kereta. Dapat kereta, besok pengen apa? Pesawat. Dapat parkir, garasinya tak ada. Ya, semua dunia tu begitu. Kenapa? Karena setiap dapat sesuatu ingin lebih, ingin lebih. Di akhirat bezanya Allah berikan sampai kita merasakan puas ya Allah, puas ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nikmatnya sempurna sampai kita merasa tak mampu minta lebih lagi. Bahkan ada orang yang masuk neraka tapi masih ada iman dalam dirinya karena banyak maksiat, cuci dulu di neraka maksiatnya. Di Al-Bukhari, setelah dia gosong hitam habis, dimasukkan ke surga. Saking nikmatnya surga, baru masuk dia sudah lupa dengan semua yang terjadi di neraka. Sudah lupa, saking nikmatnya, ridha dengan itu. Baru masuk, belum dapat apa-apa, baru masuk. Nabi Muhammad beza sendiri, di tafsirnya dikatakan beliau akan menerima dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, 1000 istana dari permata lu'lu', 1000 istana dari permata yang semua tanahnya terbuat dari minyak wangi misk, parfum misk yang paling wangi, aroma surga. Tanahnya saja. Jadi pijakan istana Nabi itu, pijakan istana Rasulullah dibuatkan 1000, pijakannya saja itu dibuat dari parfum misk, parfum yang paling wangi dalam aroma surga. Jadi baru masuk itu sudah terasa kenikmatan. Ya Muhammad, engkau berjuang sekarang, kau dicaci, kau dimaki, kau dituduh, kau dihina. Semua penat ini akan hilang saat kau kembali kepadaku. Aku siapkan kepadamu 1000 istana dari permata yang saat engkau memasukinya tanahnya saja sudah tercium bau harum seperti aroma misk. Ya, penatmu hilang. Ini maksudnya apa? Sabar kalau ada masalah di dunia. Besok lusa kita meninggal, selesai semua. Nah, kerana itu jangan takut untuk meninggal. Siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan masuk surga? Siapa? Masya Allah. Pintu surga itu kematian. Siapa yang mau meninggal? Kerana nanti ada penyakit wahan, orang tak siap mati kerana tak punya bekal. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti ada eranya orang terlalu lekat dengan dunia, semua bersaing demi dunia sehingga lupa dengan akhirat. Takutlah mati. Takut kalau besok meninggal dunianya hilang. Takut kalau meninggal jabatan hilang. Takut kalau meninggal harta hilang. Dia lupa kalau apa yang dia pijak itu sifatnya dunia, fana, rusak, hilang. Maka Allah sampaikan, siapkan dirimu untuk kematian. Ini maksudnya. Kalaupun ada masalah-masalah sekarang, besok hilang, penat hilang, kembali pada Allah. Siapkan dirimu untuk pulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saat pulang nanti, Allah siapkan beragam nikmat yang kita akan merasa puas di dalamnya. Nah, sekarang bikin kurikulumnya, buat. Minimal sampai tahun depan, tuan puan mau spesial di amalan apa? Keluarkan 8 pintu surga, rumusnya begitu. Ya, Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana akhirat. Maksudnya begini, kadang orang banyak cita-cita buat tu nanti besar mau jadi apa?
Di Islam tak. Cita-citanya dibuat 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Kerana itu Yahya yang kemarin kita bahas, 3 diberikan. Ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Surah Maryam ayat 15. Wa yawma yamutu. Wa yawma yub'athu. Ayat Allah tak suka ada orang Islam dunianya baik tapi di kuburnya terancam. Yang Allah inginkan dunia selamat, kubur selamat, akhirat berjaya kita. Maka kata Allah, buat kurikulum, dibuatnya dari akhirat dulu. Surga yang tertinggi, mau masuk surga mana? Yuk cita-cita dari sekarang. Semua sahabat zaman Nabi itu sudah punya pilihan. Dia buat pertama tu kurikulum akhirat, tarik ke dunia, bukan buat dunia ke akhirat. Akhiratnya dulu. Bisa. Ini saya ingin masuk surga Firdaus. Dah punya 10 minit lagi ya. Fokus baik-baik. Kalau nak buat cita-cita akhirat, buat yang paling tinggi, sehingga effort amal kita tu maksimal. Kalaupun tak sampai, nyangkutnya jelas, masih di surga. Ya. Kalau Tuhan buat yang paling rendah, ini kan ada pintu 1 sampai 8, 8 tertinggi Firdaus. Pernah ada sahabat Nabi, hadis Muslim, nomor hadis, ya, yang ayat turunnya nanti terkait dengan nomor hadis ke-14 di hadis Muslim. Datang seorang Arab Badui, ja Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Arab Badui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap, "Ya Rasulullah, atau kama qal, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan saja yang terpenting bisa mengantarkan aku ke surga. Sikit saja yang penting masuk surga. Pintar orang ni. Modal kecil, keuntungan pengen besar. Ya. Amalan tak usah banyak-banyak, yang penting ke surga ya Nabi. Kata Nabi SAW, kama qala, cukupkan dengan solat fardu. Kalau kau mau tambah, tambah dengan tatawu, sunnah. Kalau kau punya harta, cukupkan dengan zakat. Kalau nak tambah, silakan infak. Apa cakap orang ni? Ya Rasulullah, saya mau jaga yang fardu saja. Saya tak kerjakan yang sunnah, tapi saya jaga diri saya dari maksiat. Fantalaqa, orang ini pergi, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen, tuan-puan cukup like and subscribe saja, tak perlu komen lagi. Maka kata Nabi, aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia benar, konsisten dengan amalan tu, maka dia akan masuk surga. Tapi Nabi tak rinci surga yang mana. Yang penting kata dia akan ke surga, maka dia masuk surga. Tapi tuan-puan mesti lihat hadis ini dengan teliti, karena orang ini tinggalnya di padang pasir lah, Badawi, di padang Sahara yang luas. Padang Sahara ni maksiat apa yang dilakukan? Sinyal tak ada. Lihat YouTube tak nampak. Maksiat tak lihat. Tak ada billboard-billboard yang dengan maksiat yang terlihat unta, kadal gurun. Jadi pantaslah kalau dia pun tak tahu, karena dia mau tahajud, badai datang. Dia hanya jaga amalan fardu dia, yang penting dia ke surga, karena dia sudah paham tentang dirinya. Maksiat saya jaga, karena di padang pasir Sahara tak ada maksiat. Tapi saya kerjakan yang fardu, karena yang tak tahu sunnah sulit saya kerjakan. Tuan-puan mau ikut dia, susah. Keluar masjid, bisa maksiat. Buka YouTube, maksiat. Tak malukah ada gambar-gambar tengok maksiat itu dimasukkan ke saku tuan-puan solat? Tuan-puan solat, ada gambar-gambar maksiat di handphone dimasukkan ke saku. Lantas tuan-puan katakan Allahu Akbar. Tak malu dengan itu? Kenapa imam kita cakap tadi? Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa sebabnya kalimat itu keluar? Sebelum solat, banyak orang bangga-bangga tentang kakeknya, tentang datuknya. Datuk saya ini dulu, datuk saya jabatannya ini, datuk saya kedudukannya ini. Maka Nabi responlah itu dalam solat dengan kalimat tadi saat i'tidal. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ditolak semua klaim-klaim mereka itu. Bagi Allah di akhirat tak akan dilihat apa pangkatmu, siapa saudaramu, siapa bagian relasimu, yang dilihat apa amal. Maka dari itu, nih Firdaus, turunkan ayatnya. Quran surah ke-23, saya tutup. Ayat 1 sampai ayat 11 misalnya. Sampai 9 cukuplah. Ini ayat tentang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang, beraktiviti di bumi.
dan mereka akan kekal di surga Firdaus. Dan dahsyatnya, Allah tak sampaikan profesinya, Allah berikan sifat amalannya. Qad aflahal mu'minun. Satu, dia beriman. InsyaAllah kita masuk golongan pertama ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri kedua, dengan imannya dia tunaikan solat, tapi kualiti solatnya lebih daripada yang standar. Karena ada orang yang sekedar yang penting saya solat lah, takbir sampai selesai, dapat pahala sepanjang ikhlas. Yang Firdaus tak, dia berusaha solat selama hidupnya untuk khusyuk dalam solat. Maka tuan-puan belajar fikih solat dari sekarang, apapun profesinya. Jadi yang jadi menteri besar bisa masuk, jadi PM bisa masuk, jadi pejabat bisa masuk, rakyat, pebisnis, semua punya peluang, dibuka untuk semua. Apapun profesi tuan-puan bisa masuk ke tempat ini sepanjang sifatnya dikeluarkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tak penting abaikan, kegiatan-kegiatan tak penting tepikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Sekarang ayo bekerja keras supaya bisa zakat. Ya, artinya kalau bisa zakat ada harta. Jadi Quran pun mendorong kita untuk kaya untuk ibadah. Jadi ayo yang pengen ke surga Firdaus berusaha supaya bisa beramal sampai ujungnya, sampai ayat ke-9 selesai kita tunaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalaupun tak sampai ke sini, ya semoga masuk surga Aden, Jannatun Na'im, Darussalam, dan semoga disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khautnya beliau insyaallah. Ya, saya akhiri, alam yajidka yatiman fa'awa. Coba ingat-ingat kalau sekarang sedang susah. Dulu kita waktu kecil-kecil baru keluar dari rahim ibunda kita, adakah kemudian yang merawat kita? Ada. Ibu kita, ayah kita. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Engkau tak perlulah merasa khawatir karena soalan yang sekarang membuat engkau penat, sulit, bahkan kau tinggalkan tahajud, tinggalkan solat. Bukankah dulu saat dalam rahim kau tidak berfikir siapa yang memberikan kau makanan? Lalu engkau keluar dari rahim ibundamu, siapa yang merawat engkau? Fa'awa. Allah kirimkan hamba-hamba terbaik merawatmu sampai engkau hidup sekarang. Bila puluhan tahun soalan itu Allah tuntaskan, mengapa engkau merasa penat dengan satu soalan yang kau hadapi sekarang ini sehingga lupa dengan itu semua? Wa wajadaka dhallan fahada. Ya Muhammad SAW, engkau dulu hidup di lingkungan yang tak baik, lalu Allah selamatkan engkau dengan petunjuk sehingga engkau tidak terkena dengan semua sifat yang tak baik itu. Kau lihat masyarakat yang lain zina, ada yang mabuk, ada yang kriminal, Allah menjaga engkau dari perbuatan semua itu. Awas jangan salah terjemah ya. Ada sementara sebagian menerjemahkan dan engkau dulu pernah tersesat. Nah, itu tidak tepat. Yang dimaksud ayat ini, engkau hidup di kalangan masyarakat yang tersesat. Allah selamatkan engkau dari perbuatan sesat mereka. Itu maksudnya. Ya, karena itu ketika ayat ini turun, Nabi berkata langsung, "Na'am ya Jibril." Benar ya Jibril. Ya. "Awajadaka ila fa'aghna." Bukankah engkau dalam berdakwah dulu sulit? Allah kirimkan Khadijah membantu engkau, membuat engkau lebih mudah, mengkayakan engkau supaya engkau mudah melakukan dakwah. Nabi jawab, "Na'am ya Jibril." Allah balik tanya pada kita, bukankah dulu dari engkau lahir aku rawat dengan baik lewat orang tuamu? Jawab, iya ya Allah. Bukankah engkau pernah ketemu teman yang tak baik dalam pergaulan, aku selamatkan engkau? Jawab, iya ya Allah. Bukankah dulu anda tak punya acara semacam ni, festival, datang ulama-ulama baik-baik dijemput ke sini untuk mengajarkan anda? Jawab, iya ya Allah. Bukankah dulu engkau tak punya kemapaman seperti sekarang? Sekarang Allah berikan harta, punya kereta, punya macam-macam. Dulu tak punya. Jawab, iya ya Allah. Allah tanya balik, bila Allah telah berikan semua itu, kenapa engkau merasa penat dengan satu masalah sekarang sehingga lupa dengan aku? Nah, bila telah sadar semua itu, maka gunakan dengan syukur. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka bagi orang-orang yang masih kurang di bawah, yang masih dirawat, perhatikan. Karena kita pun pernah di posisi itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bila ada orang minta bantuan kepada kita, dan kenapa dipilihkan kita bukan yang lain lah? Seperti Allah kirimkan orang membantu kita, Allah kirimkan orang lain untuk kita bantu. Allah yang pilihkan, dia datang pada kita bukan pada yang lain. Kalau tak mampu pun memberi dia dengan harta, ucapkan kata-kata yang baik. Quran surah kedua ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Karena Allah yang kirimkan, sambut dulu dengan baik. Walaupun belum mampu kita beri. Alhamdulillah yang telah mengirimkan kisana Tuhan kepada hamba, kepada saya.
Semoga Allah kirimkan jalur terbaik. Mohon maaf, mungkin sekarang belum bisa saya berikan yang terbaik, tapi insya Allah ini menghantarkan pada yang lebih baik. Yang penting penuhi dulu perintah Allahnya. Kita membantu dia bukan karena dia butuh, tapi Allah yang mengirimkan dia pada kita, kita bantu untuk menaati Allah. Kita bantu dia untuk menaati Allah, bukan karena dia butuh bantuan kita. Jelaslah? Maka ditutuplah dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 2 minit terakhir tentang ayat terakhir ini, saya ingin meluruskan kesalahfahaman yang banyak pula ramai terjadi di masyarakat. Tidak ada pertentangan ayat ini dengan ria. Ayat ini bukan berbicara Anda dapat promosi jabatan, Anda update status. Ayat ini bukan berbicara Anda punya tambahan wang, tambahan kereta, rahmukallah, Anda update status. Alhamdulillah lah dapat Ferrari. Alhamdulillah dapat Lamborghini, bukan. Ayat ini ingin bicara apa? Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat yang Rabbmu berikan kepadamu, fahaddits, maka syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah. Maka nikmat terbesar kepada Rasulullah, nikmat kenabian dan kerasulannya. Karena itu Allah tutup dengan kalimatnya, Muhammad, jangan kau banyak pedulikan cacian mereka, jangan kau banyak pedulikan cibiran mereka, jangan kau banyak pedulikan tuduhan mereka, karena ada nikmat besar yang aku berikan kepadamu melampaui semua apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Engkau tu Nabi, engkau tu Rasul. Syukuri nikmat kenabianmu dengan mendakwahi mereka dalam kebaikan. Jadi bersyukur tu menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk beramal saleh. Anda punya jabatan, ya, jangan Anda khawatir. Kalau ada yang mencela, mencibir, beza pendapat, itu wajar. Karena itu Anda terima amanah. Tapi syukuri nikmat jabatan itu dengan beramal soleh, menggunakannya sesuai dengan titipan Allah. Anda diberikan harta bukan untuk pamer. Syukuri harta itu, gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rawat anak dengan baik, bagi kepada 3 bagian. Zakat yang wajib, infak yang wajib, infak yang sunnah. 3 amalan harta. Zakat yang wajib saat masuk nisab, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Ya, infak yang wajib untuk keluarga, Quran surah 4 ayat ke-34. Infak yang sunnah, 2 urutannya. 5 yang priority, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun, ada 5 orang. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabis sabil. Tuan-puan kalau ingin infak, 5 golongan pertama ini. Setelah itu baru umum, Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, fi sabilillah. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulama, tuan guru, kiai, habaib, apa nikmatnya? Ilmu. Fahadditsnya apa? Mengajar. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu sampaikan ilmumu. Ajarkan dengan ikhlas. Jangan kau mengajar untuk keuntungan duniawi, cari-cari materi. Ya. Saya menjaga ini luar biasa ayat ini, karena berat bagi kami mengaji, membaca, mesti dipraktikkan. Ya, kerana itu tak perlu lepot ya. Kalau kami bisa datang sihat, datang, kami datang sendiri. Wala tamnun tastakfir. Jangan kau mengajar untuk meminta sesuatu lebih, apalagi mencari dunia. Jangan tukarlah akhirat dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tugas guru mengajar, bukan mencari dunia. Kenapa saya cakap ni? Kerana banyak sekarang istilah-istilah. Kalau dia diberi amplop ni, tebal lah amplop dia, itu sahih. Kalau tipis lah dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Itu sehingga banyak sekali nanti persoalan-persoalan yang muncul. Nanti kalau seorang pengajar hanya tergantung kepada bayaran dia, maka ilmunya hanya sampai kualiti itu. Hilang bayarannya, hilang ilmu. Karena itu ya mohon maaf sangat, mohon ampun ya. Menteri besar ni jangan berikan saya apa pula. Saya datang ni alhamdulillah, saya mampu, saya datang. Bukan saya menolak. Ya, tapi saya sudah terpaut janji kepada Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Saya ingin mengharap sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita dalam kebaikan. Semoga Allah sayangi kita semua dalam kemuliaan. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam surah Ad-Duha ini. Karena ini session terakhir kami bersama tuan-puan sekalian, insya-Allah yang pertama, nushah yang kemarin saya sampaikan saya akan hadiahkan kepada Menteri Besar untuk kemudian di follow up di kemudian hari. Kalau tahun lepas tu ada Ihya Ulumuddin diterjemahkan, tahun sekarang ada Al-Arba'in, mungkin ke depan tu bisa juga projek terjemahan tu kepada biografinya Imam Nawawi, sehingga menjadi manhaj.
Bukan untuk cerita. Kalau cerita, tuan puan cukup beli kitab baca selesai. Tapi yang kita bahas kemarin tu, di hari kemarin, bagaimana perjalanan hidup Imam An-Nawawi menjadi pedoman, manhaj supaya bisa mencipta An-Nawawi baru di era-era kini. Ada kitab, 3 kitab yang saya bawa, itu ada salah satu yang bagus sekali, dibuat oleh murid langsungnya Imam Nawawi, yang paling disayang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi punya banyak-banyak murid, ada satu yang paling disayang, sampai disebut Mukhtasar Nawawi. Ikhtisarnya Imam Nawawi itu ada pada murid ini. Namanya Ali bin Ibrahim Ibn Al-Attar. Ya, dia lahir 654 Hijrah. 23 tahun setelah Imam Nawawi lahir. Beliau dampingi Imam Nawawi sampai meninggal. Dan dia buat biografi Imam Nawawi, dituliskan dalam 218 halaman kurang lebih. Nah, saya bawa itu, nanti saya serahkan pada Menteri Besar. Kalau nanti ada kapan waktu bisa diterjemahkan, sehingga membuat manhaj, disebar ke surau-surau yang ada di negeri Selangor ni. Mudah-mudahan nanti tercipta Nawawi-Nawawi baru yang bisa mengajar dengan baik dan bisa membawa kejayaan insyaAllah, khususnya baik di Malaysia ataupun juga di seluruh Indonesia dan yang lainnya insyaAllah. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup majlis ini. Allah memuliakan kita dan mengantarkan kita pada kebaikan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا الله ممن رضيت بهم يا أرحم الراحمين ببركة سورة الضحى بركة سورة الانشراح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا نورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك هذا المسجد يا رب العالمين كما باركت المساجد في جميع العالم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك يا الله هذه البلدية هذه المحافظة سلانغور يا رب العالمين. بارك أهلها وبارك أميرها وبارك يا الله سائر بلاد المسلمين ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند وفلبين وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين في غزة وفي العراق وفي سوريا وفي بلاد المبتلين. اللهم اجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada solat 2 rakaat syuruk bisa ditunaikan terlebih dahulu.